Pemirsa, fase puncak haji telah selesai. Kini jemaah Indonesia bersiap pulang ke tanah air. Pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai pada 11 Juni 2025. Usai menyelesaikan puncak prosesi ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina Ar-Musna, seluruh jemaah bersiap memasuki fase akhir ibadah dan proses kepulangan. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air dimulai pada 11 Juni 2025. Tercatat 7 kloter yang pulang pada Rabu besok. PPIH Arab Saudi mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi fisik agar prima menjelang pemulangan, termasuk saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Jemaah juga diminta memperhatikan batas maksimal berat barang dan ketentuan maskapai penerbangan. PPIH Arab Saudi bekerja sama dengan maskapai akan melaksanakan proses penimbangan barang bawaan secara bertahap. Jemaah mulai 11 Juni 2025. Fase pemulangan jemaah ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025. Setiap jemaah diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kesehatan agar tetap fit hingga proses pemulangan selesai. Menjelang keberangkatan, seluruh jemaah melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Proses ibadah haji di Mina resmi berakhir pada Senin kemarin. Seluruh jemaah haji Indonesia yang menjalani nafar tsani telah kembali menuju hotel masing-masing di Mekah. Seluruh jemaah haji Indonesia telah meninggalkan tenda di Mina dan juga Jamarat untuk kembali ke hotel masing-masing di Mekah. Proses pendorongan atau pemindahan jemaah yang melakukan nafar tsani dari Mina ke Mekah dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Arab Saudi. Setelah proses pemindahan rampung, tim gabungan Satops Ar-Musna bersama Mobile Crisis Rescue melakukan sweeping ke setiap tenda-tenda jemaah. Seorang jemaah yang kedapatan tertinggal rombongan segera diantar petugas untuk kembali ke hotel. Sementara untuk barang yang tertinggal dikumpulkan untuk diserahkan ke tim layanan masing-masing sektor di Mekah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama Hilman Latif buka suara terkait dugaan pungutan liar pada layanan safari wukuf lansia selama fase puncak ibadah haji 2025. Dirjen PHU Hilman Latif telah menampik adanya sebagian jemaah yang memberikan uang kepada kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Biaya tersebut diantaranya untuk jasa pendorongan kursi roda saat umroh wajib atau ibadah lainnya di luar safari wukuf. Namun untuk program safari wukuf yang dijalankan pada Kamis 5 Juni lalu tidak dipungut biaya alias gratis. Adapun terkait dengan kabar-kabar yang beredar mengenai pungutan, kalau kami cermati itu sebetulnya hubungan antara jamaah dengan KBIH ataupun para pembimbingnya. Di sana mereka sebagian jamaah melakukan komunikasi dengan para pembimbingnya ataupun pimpinan KBIH ataupun organisasi yang kemudian dititipkan, ya. Mereka kemudian ada yang memerlukan biaya untuk pendorongan kursi roda pada saat umroh wajib, pada saat melakukan umroh sunnah, ya, kemudian juga pada saat kegiatan-kegiatan lain, gitu ya. Dan itu tidak konteksnya dalam konteks safari wukuf, ya. Dan mungkin juga ada jamaah yang melaporkan bahwa mereka sudah membayar pada orang yang akan membantu itu, kemudian kebetulan orangnya juga ada yang terpilih karena kondisi tertentu menjadi jamaah yang ikut safari wukuf, gitu ya. Tapi kalau kita cermati bahwa biaya yang diperlukan untuk kursi roda itu memang iya ada, terutama untuk kegiatan-kegiatan di haram lebih banyak di situ. Tetapi untuk safari wukuf, ya, pemerintah, Kementerian Agama, petugas tidak memungut biaya apapun.
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia menyoroti masalah dugaan pungutan liar pada layanan safari wukuf lansia selama fase puncak ibadah haji 2025. Hal ini terungkap saat BPHJRI melakukan kunjungan khusus ke hotel transit jemaah safari wukuf lansia di kawasan Aziziyah Mekah. Dalam kunjungan khusus ini, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, Daniel Anzar Simanjuntak, mendapatkan informasi adanya sejumlah oknum diduga mengambil keuntungan dengan membebankan pungutan liar kepada jemaah untuk layanan safari wukuf dan badal ibadah dengan memanfaatkan ketidaktahuan jemaah. Temuan ini berdasarkan hasil dialog dengan para jemaah yang rata-rata sudah berusia lanjut di hotel transit tersebut. BPHJ sendiri berkomitmen akan memberantas segala bentuk rente atau pungutan liar dan manipulasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Safari wukuf merupakan layanan atau fasilitas yang disiapkan bagi jemaah yang sedang sakit dan dirawat inap di berbagai rumah sakit di Arab Saudi atau jemaah lansia yang secara fisik kurang memadai. Jadi apabila ada oknum-oknum misalnya terkait dengan meminta pungutan, misalnya nih mbah-mbah ini, beliau ini Mbah Tamsir dari Rembang. Mbah Tamsir ini dipungut untuk membayar safari wukuf karena beliau lansia, punya keterbatasan, tidak mungkin bisa berkegiatan ketika wukuf, maka beliau disafarikan oleh petugas, oleh teman-teman Pak Sufianto dan kawan-kawan ini, dibawa pakai bis dan itu gratis. Jadi kalau ada jamaah yang dipungut untuk bayar safari wukuf, itu berbohong, itu penipuan. Pemirsa, banyak kisah unik dan menarik yang terjadi yang didapatkan petugas haji saat pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi. Salah satunya saat harus mengawal jemaah lansia saat pelaksanaan safari wukuf yang diikuti oleh 477 jemaah lansia. Usai puncak ibadah haji terlaksana, banyak kisah haru dan unik yang didapatkan petugas haji di Mekah, Arab Saudi. Tak hanya fisik yang diuji, bahkan empati dan ketulusan hati harus selalu dijaga, terutama saat melayani jemaah lansia dan disabilitas. Para petugas menganggap jemaah lansia yang mereka tangani adalah orang tua sendiri. Kisah unik terjadi saat petugas menemani program safari wukuf. Total ada 477 jemaah lansia yang ikut dan mereka tidak ditempatkan di tenda, melainkan dari dalam bus. Mereka tak hanya mengantarkan jemaah menunaikan wukuf, tetapi juga menghadirkan rasa aman, nyaman, dan dimanusiakan sepenuhnya. Awalnya di bis, ayo turun. Itu ada bisa setengah jam atau bahkan lebih menyuruh mereka turun ke evakuasi saat kedatangan. Itu tidak mau sampai lama sekali. Mereka nggak percaya. Emangnya siapa ini ya? Gitu ya. Sekitar begitu mereka mau, mereka turun, kita jelaskan kenapa mereka ada di hotel safari wukuf. Kita bilang bahwa ibu adalah orang-orang terpilih, menjadi keluarga baru kita semua, menjadi orang-orang yang kita anggap sebagai nenek dan kakek kita sendiri. Kisah tentang Yundarini bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang cinta yang tulus tanpa syarat. Di tengah lautan manusia menunaikan rukun Islam kelima, hadir sosok-sosok seperti Yundarini yang diam-diam menyalakan cahaya kasih dan pengabdian. Dari Mekah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melaksanakan rangkaian rukun haji di Armusna, jemaah haji kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Masjidil Haram kembali dipadati ribuan jemaah haji yang mengambil nafar awal untuk melangsungkan rukun haji lainnya, tawaf ifadah. Jemaah haji diwajibkan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana di 3 putaran pertama, jemaah diwajibkan berlari-lari kecil sambil melantunkan kalimat talbiyah dan memperbanyak zikir serta doa. Setelah tawaf ifadah, jemaah haji melakukan sa'i yang juga bagian dari rukun haji. Sa'i dilakukan dengan berlari kecil atau berjalan mengitari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Setelah menjalani rangkaian ini, jemaah haji bisa bertahalul dan wada yang merupakan tahapan akhir ibadah haji. Tim Liputan iNews melaporkan.
kanan.